Halo, apa kabar? Kembali saya ajak Anda berbincang dengan Bung Rocky. Bung Rocky, satu persatu, akhirnya orang yang selama ini tidak bicara, tentang Pak Jokowi mulai banyak yang membuka fakta-fakta di balik itu semua. Dan itu ada mantan Ketua KPK Agus Raharjo, kemudian juga F.X. Rudi yang saya kira ini memang sangat dekat dengan Pak Jokowi karena dia kan pernah jadi wakilnya Pak Jokowi dan menggantikan Pak Jokowi juga sebagai wali kota di Solo. Um, yang mungkin sebenarnya kita nggak terlalu kaget juga, tapi fakta ini menarik kalau kita ungkap dan kemudian kita bertanya mengapa kemudian orang sekarang mulai buka satu persatu. Misalnya Pak Agus Raharjo dalam wawancara dengan Rosi, dia menyatakan dalam kasus Setia Novanto itu dia sebenarnya pernah dipanggil sendirian ke istana oleh oleh Pak Jokowi dan diperintahkan untuk menghentikan kasus Setia Novanto. Itu dengan marah kata dia begitu. Dan tetapi pada waktu itu Agus Raharjo berlindung bahwa di KPK itu ada undang-undang, tidak ada SP3, undang-undang yang lama ya Bung Rocky, tidak bisa dihentikan penyidikan. Jadi kata dia karena dia sudah perintahkan surat sprindik yang nggak bisa dihentikan dan lanjut, dan kita tahu akhirnya seperti apa yang terjadi pada Setia Novanto. Kita bayangkan Pak Agus itu memilih momentum dan dia tahu bahwa nggak mungkin kalau dia ucapin itu lalu dia akan ditangkap oleh Hmm. sebagai penyebar hoax kan. Jadi begitu banyak orang yang menyimpan rahasia istana yang akhirnya mulai membocorkan hal yang judul bukunya namanya Now It Can Be Told. Sekarang bisa gua terangkan akhirnya kan. Jadi Hmm. ini menunjukkan juga satu genggaman kekuasaan yang makin lama makin busuk dan orang nggak tahan untuk menyimpan busuk itu. Jangankan Jokowi itu, dulu kita baca satu buku tebal tentang satu ordo di dalam gereja Katolik yang menguasai Vatikan dan di dalamnya itu sebetulnya kebobrokan kekuasaan juga ada di situ. Apa namanya judulnya The Jesuit itu. Jadi saling bongkar di antara mereka yang pernah bermukim di dalam wilayah kerajaan Vatikan yang Ya. sebetulnya secara moral itu dia mesti lindungi kesucian takhta suci Vatikan. Tetapi banyak juga pastor atau Romo yang merasa enggak, ini demi keadilan mesti dibuka tuh. Jadi skandal-skandal di dalam kepausan itu dibuka dan bagi paus mungkin ya biasa aja supaya terlihat bahwa harus ada yang bersih di dalam soal-soal kekuasaan. Itu bayangkan satu etik yang sangat kuat di Vatikan toh bisa dibongkar. Apalagi cuma soal istana bonekanya Jokowi kan. Jadi Jokowi mesti paham bahwa tidak semua yang dia perintahkan untuk disembunyikan itu akan ditaati oleh orang-orang di sekitar dia. Begitu moralitas Jokowi, legitimasinya menurun dengan sendirinya orang akan bongkar tuh. Sekarang mulai masuk dalam wilayah yang sangat privat itu tentang politik keluarga Jokowi, Hmm. bahkan soal kamar tidur mungkin, kamar makan, dapur atau kitchen politics itu di antara keluarga mereka mulai dibongkar dan gak ada orang yang merasa takut sekarang untuk mengucapkan itu kan. Jadi itu pertanda bahwa legitimasi Jokowi udah tidak lagi dijaminkan di langit. Ya, 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 Itu ya, ya. artinya. Betul, Pak Efek Rudi bahkan bercerita tentang sangat 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 private sebenarnya antara hubungan Pak Jokowi dengan Bu Iriana ya, yang katanya disebutkan bahwa Ibu Diana itu tidak hadir ketika bapak ibunya Bu Jokowi meninggal dunia, bahkan ke pengajian peringatan ya kan orang Jawa biasanya ada peringatan 7 hari, 40 hari, 1000 hari, Ibu Iriana juga nggak datang gitu. Jadi saya kira saya nggak tahu apa maksudnya Pak Efek menyampaikan itu, apakah dia ingin menyampaikan betapa Pak Ibu Iriana itu juga memang punya peran yang sangat dominan dalam itu, atau ada apa? Saya nggak paham ini. Kita cuma bisa paham akhirnya kalau seluruh gosip itu diulas oleh majalah Tempo dan nggak mungkin majalah Tempo berbohong, nah, itu akan ada riset panjang investigasi. Ya, ya. Kita hanya percaya itu kalau orang-orang dalam yang akhirnya bicara itu seperti yang FX Rudi kan nggak mungkin dia ucapkan itu tanpa ada data atau tanpa pengetahuan sebetulnya bahkan pengetahuan metafisik dari orang yang dekat dengan keluarga Jokowi. Jadi bahkan petinggi-petinggi KPK, satu waktu mungkin juga petinggi BPK akan bicara, atau petinggi PPATK akan bicara. Bagaimana Jokowi mungkin kasih sinyal, tapi ya dia berupaya nih, ketua-ketua lembaga ini berupaya untuk menahan, dan bisa kita lihat bagaimana Muslim Sri Mulyani mungkin satu waktu juga akan bicara bahwa dia sebetulnya berkali-kali dimarahin Jokowi. Kita bisa bayangkan itu Ya, sebetulnya ya, kan, ya. dan itu bukan kita tuduh ya, kita masih bisa berhipotesa karena ada jejak-jejak seperti orang-orang dekat Jokowi mulai buka suara kan. Demikian juga siapa Pak Soeharto Monoarfa misalnya kan bicara hal yang sama, atau menteri yang sana mungkin Erlangga satu waktu akan bicara. Jadi udah terjadi connecting dots, titik-titik itu mulai terhubung. Dan itu yang memulai satu proses yang sering kita sebut the beginning of the end gitu kan. Ya, Jadi ya.
ujung-ujungnya adalah keberanian dari orang-orang dalam untuk bongkar apa sebetulnya yang bau busuk di Denmark. Ini istilah Brutus itu, istilah istilah siapa King Lear. Ya itu something rotten in Denmark gitu kan. Ya, Di ya. mana para Brutus itu bersembunyi di balik tirai-tirai istana. Iya, atau saya teringat sebuah film dulu dan ada lirik lagunya tuh. I know you did last summer gitu ya. Iya, yeah. Ya gue tau lah yang lo sembunyiin selama selama musim pemerintah gitu. Iya, iya, iya. Ini bagian-bagian ini yang unik dalam politik, bahwa ketika kekuasaan melemah, maka keretakan itu akan dipercepat. Kan itu dasarnya sama. Dan itu sunatullah ya, untuk malam yang selalu kita bicarakan ya Bung Rocky ya, saya kira ya. Ya, kita pakai istilah sunatullah. Karena Ya, kadang-kala orang kalau kita anggap ini hukum sosiologi, orang bilang enggak, itu diatur di langit. Oh ya, justru langit udah cabut ya. mandatnya, maka berlakulah sunatullah. Bahwa siapa yang menyimpan kebusukan, dia akan dibongkar dari dalam pertama-tama, bukan dari luar. Iya, iya. Ini artinya sebenarnya apa yang disampaikan oleh Pak Agus Raharjo itu kan menjelaskan kepada kita dengan apa yang terjadi hari ini. Kan kemudian begitu jadinya ya, Bung Rocky, karena kemudian di masa era Pak Jokowi lah kemudian ada revisi Undang-Undang KPK, dan kemudian kasus-kasus bermunculan di KPK. Yang memang kalau selama ini orang mungkin sebenarnya kan sudah dapat bocoran yang cukup banyak juga kita dari internal KPK, tapi konfirmasi dari Pak Agus Raharjo ini kan luar biasa karena dia bertemu langsung berdua dengan Pak Jokowi. Jadi betul-betul ini hard evidence lah gitu ya. Ya, hard evidence ini juga sebetulnya disimpan oleh Ibu Mega. Oh Tapi iya, sekarang iya. orang lagi menghajar Ibu Mega bahwa seolah-olah Mega nggak begitu dulu tuh. Tapi udah kita tetap mesti lihat bahwa jalannya sejarah begitu. Ibu Mega pasti menyimpan banyak rahasia, hard evidence tentang politik istana. Tapi Ibu Mega mungkin dia cicil aja tuh. Soal-soal dia kemarin baru marah, lalu orang anggap Ibu Megawati juga begitu. Iya, tapi kalau kita tidak kasih energi baru, Megawati juga pasti menunggu ada energi baru dari rakyat supaya dia bisa bongkar juga semua pengetahuan dia tentang Jokowi. Kan cuman Megawati yang tahu semua hal yang disembunyikan oleh Jokowi. Dan saya percaya Megawati satu waktu akan datang ke publik dan mengatakan, kami minta maaf, saya Ketua PDIP minta maaf karena saya menyembunyikan sebetulnya banyak kejahatan di istana. Dan itu secara hipotetis kita mesti duga Megawati harus ucapkan itu. Ya, dan saya kira publik nggak boleh menghakimi ya dalam hal semacam ini karena kita, kalau dalam kasus kriminal atau tindak pidana korupsi dan sebagainya itu kan disebut justice kolaborator. Begitu ya, Ya. tanpa ada peran dari justice kolaborator ini nggak akan terbongkar. Jadi mereka ini juga punya jasa lah. Jangan jangan dihakimi orang-orang semacam ini gitu ya. Itu kita cari-cari cara untuk merumuskan profil politik Ibu Mega dalam seminggu ini. Itu baru keluar tuh. Jadi Ibu Ya. Mega lagi berperan sebagai justice collaborator. Jadi oke, maafin aja Ibu Mega. Yang penting Ibu Mega bisa membisikkan pada publik apa yang dia tahu di istana, apa yang dia tahu tentang kejahatan istana dan perencanaan kejahatan yang masih berlangsung hari ini. Iya, iya, iya. Oke. Kalau biasanya kan kayak seperti ini efek domino ya yang akan terjadi ya, Bung Rocky. Kalau satu orang mulai bicara, dua orang mulai bicara, saya kira mungkin kita tinggal jangan nggak perlu terkejut dalam beberapa pekan ke depan ini kita akan banyak sekali mendapat testimoni-testimoni semacam ini dan saya kira ini yang salah satu yang menghantui ketakutan Pak Jokowi sehingga seperti yang Anda sebut selalu seperti orang menunggang macan gitu, nggak berani dia turun gitu. Dia harus terus menunggang macan itu dengan segala risikonya. Ini kita ingat kita lagi cari orang kayak Harmoko yang dalam Oh iya, iya, dua iya, puluh iya. menit pindah dari Cendana lalu jadi hero di Senayan. Kan itu Iya. sebetulnya yang terjadi. Bayangin bagaimana Harmoko menyimpan seluruh rahasia rahasia Cendana dan akhirnya dia mesti bocorin. Walaupun motif Harmoko ya supaya dia nggak ikut tenggelam dengan rejim itu kan. Tapi itu hal yang layak atau lumrah di dalam politik. Mereka yang menyimpan banyak rahasia justru mereka yang terganggu pertama. Jadi pasti kalau Ibu Mega marah karena Ibu Mega menyimpan banyak rahasia, termasuk rahasia rahasia PDIP yang pernah berkomplot dengan Jokowi kan itu dasarnya. Jadi ini tahap ketika publik masih kesel ini Mega juga nggak tahu kok Mega juga pelaku kenapa sekarang tiba-tiba soal jadi hero ya udahlah itu tadi dengan istilah justice collaborator. Yang penting end resultnya hasil ujungnya itu kita bisa pulihkan demokrasi dan kita bisa hentikan arogansi Pak Jokowi. Iya, ya. Tapi di luar tadi itu ya, di luar soal-soal itu sekali lagi kita ya, memang ini alam memang sedang 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 bergerak gitu dan arahnya kalau lihat tanda-tandanya memang cukup cukup kuat saya kira dan ini belum terlambat saya kira orang buat Pak Jokowi gitu juga buat orang seperti Gibran dan juga keluarga Pak Jokowi yang lain juga para pendukungnya untuk ya sudahlah jangan menentang apa yang dari kekuatan alam gitu karena saya kira ketika alam bicara manusia nggak bisa berbuat apa-apa gitu.
Ya karena itu mestinya juga para penegak hukum mulai menilai bahwa ini rejim ini udah keropos. Jangan Ya, paksakan lagi hukum positif untuk menghukum orang-orang yang kritis. Sama ya. seperti Haris Asrar, Hmm, Fathia itu diancam 4,5 tahun, itu nggak masuk akal itu. Dan hmm. justru akan jadi pantul balik atau bola salju untuk memulai gerakan masyarakat Ya, sipil ya. itu. Hmm. Kan rasa keadilan orang lihat ya ngapain sih itu. Fathia dan Haris itu justru ingin supaya Republik ini bagus, maka mereka bikin riset metodologi. Risetnya sempurna, tentu tidak sempurna, kan itu perlu waktu untuk gali data. Tiba-tiba hakim putuskan itu, atau bukan hakim, jaksa menuntut dia 4,5 tahun. Kan itu gimana idenya tuh? Sementara Jokowi yang udah terang-terangan dibongkar oleh mantan ketua KPK misalnya, oleh teman baiknya tuh efek sulit segala macam itu, Ibu Mega bahkan akan bongkar. Dan itu tukar tambahnya di mana tuh? Jadi waktu saya ucapkan bajingan tolol itu akhirnya jadi pembenaran untuk mereka yang merasa ditipu oleh Jokowi. Padahal saya ucapkan itu bukan pada Jokowi ansih sebagai person, tapi kebijakan dia. Dan banyak kebijakan tolol yang menyebabkan politik itu jadi urusan para bajingan. Kan itu dasarnya itu tuh. Jadi sebetulnya semua hal yang dibicarakan di FNN itu adalah kajian. Nggak ada kemarahan kita pada pribadi-pribadi. Kita ingin selamatkan bangsa ini. Demikian juga yang Ibu Mega ucapkan itu adalah bagian dari pengetahuan Mega yang mestinya kita backup supaya Mega lebih banyak mengeluarkan pengetahuan dia, yaitu itu pengetahuan tentang kejahatan Jokowi. Ya, ya. Saya kira ya, di tengah euforia para pendukung Prabowo Gibran yang merasa yakin bahwa akan satu putaran, dan sebenarnya kita tidak melihat itu sebagai sebuah era kekuasaannya Prabowo, tapi era kekuasaan Pak Jokowi yang akan berlanjut. Kita penting mengingatkan bahwa kadang-kadang hal yang kecil aja itu bisa menjadi pemantik. Seperti kita ingat bagaimana Arab Spring itu kan kemudian dipicu oleh seorang dagang di Aljazair, sehingga saya yang kemudian dia apa di apa dagangannya ditertibkan dan dia membakar diri dan kemudian meledak gitu ya, Arab Spring, dan itu merambat ke seluruh kawasan di Arab. Nah, ini tanda-tandanya juga di saat ini kan apa ya, sejarah ini sedang mengalir, menemukan muaranya begitu kalau kita lihat di Indonesia ini. Iya, saya kira itu peristiwa di sebuah jalan di mana dia di Nigeria apa di mana itu, Aljazair ya, saya kira di Algeria. Aljazair itu. Dan itu juga bisa terjadi di Indonesia karena kerapuhan psikologi bangsa ini di kemiskinan, kemelaratan, dan orang merasa frustasi itu. Tentu soal-soal bahaya laten, social disruption semacam ini itu diketahui oleh Pak Prabowo sebagai orang yang terlatih untuk membaca keadaan kritis. Pasti Prabowo tahu tuh. Jadi itu yang pentingnya kita beri pesan pada Pak Prabowo supaya melihat masalah-masalah ini dari kacamata kenegarawanan, bukan Yes. sekedar satu ambisi satu periode segala macam tuh. Dan semakin disebutkan satu periode itu orang merasa bahwa Satu justru itu ada putaran, Bung Rocky, perencanaan bukan satu kecurangan. periode. Satu putaran. Satu putaran itu Ya, ya. perencanaan kejahatan. Saya kira juga satu periode karena Pak Prabowo berjanji hanya satu Oh, periode iya, iya, sebetulnya iya, iya. kalau dia memimpin kan. Jadi Ya. kita mau balik pada kemampuan kita untuk merefleksikan bangsa ini ada di dalam bahaya itu. Dan porak-porananya bangsa ini tentu tidak bisa kita 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 tagihkan pada orang lain kecuali pada Pak Jokowi kan. Jadi itu intinya kita tidak ingin menghalangi proses-proses menuju pemilu yang bersih, tetapi dari awal agak susah membayangkan pemilu yang bersih selama Jokowi masih menghalangi kompetisi bebas, selama Jokowi masih punya ambisi untuk membangun dinasti politik kan. Jadi itu intinya. Jadi saya ingin himbau sebetulnya mereka yang pernah pro Jokowi yang kemudian anti sekarang, yang juga anti yang kemudian pro sekarang. Coba kita naikkan abstraksi berpikir kita bahwa kita mau selamatkan demokrasi, kita mau selamatkan republik, kita mau selamatkan generasi baru supaya nggak terjebak di dalam money politik. Semua itu yang kita kehendaki gitu. Jadi semua provokasi yang bersifat terlalu arogan itu justru sebetulnya di belakang itu kita duga ini menyimpan perencanaan kebohongan atau ketidakadilan atau macam-macam tuh. Jadi ide-ide besar dari pendiri Republik mestinya kita ucapkan sebagai wacana untuk berdebat hari-hari ini, bukan sekedar soal teknis kami akan menang satu periode, enggak kami akan menang satu periode kan, nggak Satu ada idenya putaran. apa menangnya demi apa gitu. Ya, ya, Kalau ya. anda menang pun memangnya satu minggu setelah anda menang anda nggak akan ditagih oleh lender internasional tentang hutang luar negeri, Ya. anda akan tidak dipersoalkan di masyarakat sipil tentang berkomplotnya anda dengan kekuasaan misalnya kan. Jadi kita mesti bayangkan soal-soal itu. Jadi saya ingin Pak Prabowo, Ganjar atau Anies juga bicara di dalam dataran padi
tatanan etika. Itu aja intinya. Ya, dan kalau kita lihat tondo-tondonya, ya Bung Rocky, tondo-tondonya history in the making sekarang ini ya. Yes. Jadi kita betul-betul. Jadi sejarah sedang menulis hukumnya sendiri dan itu tidak bisa dibatalkan oleh baliho. Oke, baik, terima kasih Bung Rocky. Buat kita tetap 0%. Yes. Ya. Kembali pada kemasuk akalan 0%.